Shalom, selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 4, Kuperlukan Juru Selamat. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 18 Desember 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34, ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Sai manatap do mata di Jehovah tuah kabar tigor, jala pinggolna tu angguk nasida." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kebutuhan dasar manusia adalah perlindungan dan rasa aman. Hampir semua kantor, pusat perbelanjaan, bahkan rumah, terutama di perkotaan, dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Di satu sisi, kita sangat memerlukan dokumentasi rekaman kamera pengawas ketika terjadi tindakan kejahatan. Namun, di sisi lain, ruang privasi manusia semakin berkurang. Sayangnya, meskipun rumah, kantor, pusat perbelanjaan, atau kompleks perumahan dipantau dengan kamera pengawas terbaik, tidak menjamin semuanya akan baik-baik saja. Tindakan kriminal masih sering terjadi, bahkan pelaku kejahatan sepertinya tak takut lagi pada kamera pengawas. Dalam Mazmur 34 ini, Daud menyapa kita tentang perlindungan Tuhan. Latar belakangnya jelas. Waktu itu, Daud melarikan diri dan masuk daerah Gad, musuh Israel. Daud dalam bahaya. Nyawanya di ujung tanduk. Untuk lolos, Daud berpura-pura tidak waras dan dibebaskan. Daud memahami aktingnya saat itu bukanlah kehebatannya. Daud meyakini itu adalah cara Tuhan untuk membebaskan dirinya dari mara bahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah perlindungan kita. Perlindungan Tuhan sempurna dan besar dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 18, Daud menyatakan bagaimana Tuhan melindungi kita. Dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, mata Tuhan tertuju
kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan Allah selalu memperhatikan orang-orang yang dikasihinya, yang berserah, dijagai, dan diawasi oleh mata Tuhan. Tuhan tidak berpaling dari orang-orang benar dalam pergumulannya. Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari hamba-Nya. Tuhan menampakkan dirinya pada umat-Nya, sekaligus menjadi perlawanan terhadap musuh kita. Tuhan selalu mendengar seruan minta tolong umat-Nya. Telinganya disendengkan pada doa dan permohonan kita. Dan tangan kanannya yang ajaib akan melepaskan hamba-Nya. Tuhan adalah perlindungan sejati. Percayalah dan bersandarlah kepadanya. Mazmur 146 ayat 3-5 firman Tuhan mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah perlindungan dan pembela kami yang sejati. Belalah kami ya Bapa di dalam segala perkara kami. Biarlah kami menyerahkan segala perkara kami ke hadapan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang dapat memenangkan kami dan mengangkat kami pada kemuliaan di sisi-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai kami di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan sepenuhnya ke dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.